Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di acara Tech Talk Envision Journey After Graduation for IT Fresher. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita kebetulan sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para narasumber kami di sini untuk bercerita. Kira-kira seperti apa sih gambaran profesi teman-teman IT nanti kalau misalkan teman-teman lulus dari kampus atau perguruan tinggi di saat ini ya. Atau mungkin dari teman-teman yang sudah lulus dari perguruan tingginya juga tertarik ingin melihat seperti apa sih di Sinarmas Mining itu. Nah, sore hari ini teman-teman akan mendapatkan kesempatan itu. Kita sudah kedatangan ada dua narasumber yang kami hadirkan di sini untuk bercerita mengenai QA engineer dan juga tentang full stack developer. Kita ada Mbak Dian dan juga ada Mas Arya seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam flyer di layar Anda. Sebelum itu saya akan coba perkenalkan narasumber kami yang pertama, yaitu ada Mbak Risdiani Tripastiti. Beliau ini sekarang adalah sebagai seorang QA engineer di Sinarmas Mining dengan memiliki experience di QA dan juga software engineering. Kemudian secara capability tentunya beliau ada di organisasi dan juga test plan, business analysis, automation testing, dan juga product management. Kalau kita lihat sini edukasinya atau jenjang pendidikannya berasal dari Universitas Brawijaya. Mana nih teman-teman dari Universitas Brawijaya? Seniornya ada di sini nih, bergabung dengan kami di Sinarmas Mining. Dan yang kedua, narasumber kita yang kedua ada Mas Arya Wildan. Saat ini Mas Arya memegang posisi sebagai full stack developer, di mana tentunya memiliki experience di IT development ya. Kapabilitasnya tentunya di bidang mobile application development, data mining, yaitu machine learning, chatbot, dan juga automation. Jenjang pendidikannya dari Mas Arya ini, kalau kita baca di sini, dari ITS nih, Institut Teknologi 10 November. Saya menyapa teman-teman dari ITS, mungkin ada yang hadir di sore hari ini. Seniornya juga ada di sini bersama kami, Sinarmas Mining nih, tentu sangat membanggakan bukan? Nah, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aditya, saat ini saya bergabung di HR Sinarmas Mining, saya bergabung semenjak tahun 2017 dan background saya memang ada di berbagai macam industri ya, ada di banking, mining, finance, leasing, media, otomotif, telekomunikasi, logistik, dan shipping. Saya memang memiliki khususan di bidang rekrutmen sendiri atau talent acquisition. Nah, ini yang nanti akan saya coba share ke teman-teman. Kalau teman-teman baca di flyer kami, kita akan bicara masalah career talk, bagaimana sih membuat resume yang stand out. Nah, teman-teman nanti akan kita coba bantu seperti apa sih CV yang cukup baik atau cukup bagus yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa membuat CV-nya juga semakin powerful atau stand out. Saya lulusan dari psikologi Universitas Padjadjaran. Saya juga menyapa teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Mungkin di sore hari ini ada yang bergabung dengan kami di acara Tech Talk pada sore hari ini. Oke. Sebelum saya masuk ke materi dengan narasumber kami yang sudah saya sampaikan tadi, perkenalkan, saya coba sampaikan mengenai rules-nya ya teman-teman untuk webinar Zoom di sore hari ini. Mohon kesediaan teman-teman, kalau misalkan teman-teman menampilkan nama dan juga mungkin bisa mendisplay video teman-teman, tuliskan nama teman-teman sesuai dengan nama teman-teman sehingga kami bisa mengenal Anda lebih jauh. Dan tentunya ini menjadi catatan buat kami bahwa teman-teman sudah bisa hadir pada sore hari ini dan cukup membanggakan kita bisa sama-sama saling sharing ya. Kemudian jangan lupa di-mute supaya tidak mengganggu jalannya acara kita sore hari ini. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Pada saat pemateri atau narasumber kami memberikan paparan materinya, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat di pojok kanan bawah, itu ada kolom chat. Teman-teman bisa ketikkan pertanyaan teman-teman dengan menyantumkan nama dari siapa dan juga mungkin dari kampus mana gitu ya. Sehingga nanti tim kami di internal akan coba melakukan pendataan sehingga nanti yang akan kita kumpulkan dan pertanyaan yang cukup mewakili akan kita coba bacakan dan langsung kita tanyakan kepada narasumber sehingga pada sore ini akan bisa terjawab langsung dengan narasumber. Kalau misalkan belum terjawab bagaimana nih? Nggak usah khawatir, teman-teman nanti akan kita data kok. Teman-teman akan tetap kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dan juga akan kita kirimkan jawabannya itu kepada email teman-teman langsung. Jadi teman-teman tidak akan rugi ikut acara di sore hari, tetap akan sesuai dengan keinginan teman-teman mendapatkan informasi atau ilmu yang cukup berharga. Dan terakhir, mohon nanti berikan kami feedback berupa mungkin
jempol atau juga applause sesuai dengan meeting reaction yang ada di webinar Zoom ini. Sehingga nanti bisa membuat kami tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman sendiri. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk langsung ke materi kita yang pertama. Saya coba undang pemateri kita pertama adalah Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mas Adit. Halo, apa kabar Mbak Dian? Selamat sore. Baik, sore Sehat-sehat semuanya. ya? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, stay healthy dan stay safe di rumah ya. Oke, Mbak Dian, kalau saya lihat di materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dian sore hari ini terkait dengan QA ya. Boleh cerita secara sekilas nggak, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Dian di sore hari ini kepada teman-teman di webinar Zoom ini, Mbak? Sebenarnya ini cuma sedikit sharing-sharing aja sih selama aku sudah bekerja di Sinarmas Mining, apa aja sih yang aku kerjakan sebagai QA dan apa sih sebenarnya QA di software engineering ini gitu. Karena mungkin lulusan IT itu kan nggak cuma jadi programmer doang. Jadi mungkin di sini sharing dari berbagai perspektif gitu. Oh, menarik. Lulusan IT tidak hanya menjadi seorang programmer ya, atau di programming. Nah, ini ada salah satu ya mungkin Mbak Dian menyebutnya sebagai seorang QA ya, QA engineer ya. Baik, kita langsung aja Mbak Dian. Sudah siap? Waktu Ya, dan tempat siap. saya persilakan. Ya, Silakan Mbak Dian. terima kasih Mas Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sama teman-teman. Di sini saya mau sharing sedikit tentang Quality Assurance in Software Engineering. Next. Mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Rizdianiti Prastiti, biasa dipanggil Dian. Dan pada saat ini saya sedang bekerja sebagai Quality Assurance Engineer di Sinarmas Mining. Nah, next. Jadi kali ini sesi sharing aja biasa. Nah, untuk outline yang bakal saya bawa ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama mungkin secara perusahaan pada di dunia kerja tuh misalnya ngapain aja sih, ada role apa aja sih. Nah, terus yang kedua mungkin lebih spesifik ke apa itu QA, skill-skills apa yang harus dilakukan oleh QA. Nanti bakal dijelasin juga dari di yang sesi kedua. Terus yang ketiga mungkin dari proses QA-nya itu sendiri gitu. Gimana caranya untuk melakukan suatu quality assurance di suatu produk. Nah, next. Nah, pertama-tama mungkin jadi cerita dulu nih. Jadi selama saya kerja di Sinarmas Mining ini mungkin megang beberapa project. Megang project yang untuk di tambang di Sinarmas Mining dan juga salah satu anak perusahaannya Sinarmas Mining yaitu Genfix dan Susiro. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah lihat videonya tadi sebelumnya dan udah pernah download dan coba juga aplikasinya. Ini Genflix dan Susiro ini salah satu platform live streaming, nonton film, video, drama Korea, anime, itu kan coba di Genflix dan Susiro ini. Nah, jadi ini contohnya dari genflix.co.id, mungkin teman-teman bisa ngeliat juga kalau kalian mau nonton film nih, dari hasil produk karya anak bangsa, mungkin bisa coba download aplikasinya juga. Ada banyak ada live channelnya juga. Jadi lumayan gitu buat teman-teman yang mau suka nonton film. Next. Nah, sebenarnya sama aja sih Sushiro dan Netflix ini, tapi untuk Sushiro mungkin buat teman-teman yang suka sama anime, karena mungkin lulusan IT kayaknya banyak banget nih yang suka anime ya gitu ya. Nah, mungkin bisa coba juga di aplikasinya di Sushiro gitu. Next. Nah, di perusahaan sendiri pasti ada berbagai macam tim. Salah satunya pasti IT, tim IT. Nah, di dalam tim IT sendiri pasti ada banyak juga sub-timnya yang lebih kecil lagi. Nah, di sini mungkin yang biasa sering dengar software development team roles. Jadi, dalam menciptakan suatu produk pasti ada software development team-nya. Nah, biasanya pasti sebenarnya banyak banget nih lulusan IT bisa jadi apa aja. Nah, cuman biasanya yang sering dalam satu tim itu biasanya ada 6 roles ini, yaitu product owner, project manager, technical lead, mobile developer, web developer, dan yang mau saya bahas sekarang itu QA engineer. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang, wah, kepo juga tentang roles yang lain, mungkin bisa lihat sesi webinar kita selanjutnya, pasti kayaknya bakal sharing tentang banyak juga, misalnya mau tentang product owner, tentang mobile developer, dan nanti juga Mas Arya bakal share juga tentang roles lain gitu. Next.
Nah, untuk selanjutnya pasti awalnya what is QA, kita kenalan dulu sama QA ini. Jadi sebenarnya QA ini adalah quality assurance, yaitu proses untuk memverifikasi apakah produk tersebut sudah sesuai dengan customer ekspektasi atau kebutuhan yang didefinisikan di awalnya oleh orang bisnis atau stakeholder-nya. Nah, siapakah yang melakukan proses QA ini, yaitu yang pasti namanya Quality Assurance Engineer. Nah, sebenarnya banyak sih nama-nama posisi roles-nya, ada software tester, ada QA analyst, itu banyak banget sebenarnya yang bisa dipelajarin lagi, tapi mungkin lebih sering kita dengar QA engineer. Nah, di sini tugasnya QA engineer itu untuk memastikan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk tersebut itu sudah layak digunakan oleh semua user dan sudah memenuhi kriteria dari kualitas assurance tersebut. Next. Nah, di sini ada saya share suatu quotes. Jadi, yaitu quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort. Jadi, kualitas yang dihasilkan oleh suatu produk itu pasti nggak mungkin tiba-tiba ada, tiba-tiba ujuk-ujuk udah bagus. Jadi, pasti di balik itu ada prosesnya, ada usahanya yang cukup rumit, tapi tidak akan mengkhianati hasil gitu. Next. Nah, terus what a QA engineer does and how it helps to build a better product. Jadi sebenarnya, oke, kita udah tahu QA. Sebenarnya peran QA ini apa sih? Apakah penting banget? Dan sebenarnya kalau misalnya tes doang, pasti kayak developer juga bisa testing kok gitu. Nah, di sini peran QA itu adalah untuk yang pasti pertama, pasti ensure quality, untuk memastikan bahwa kualitas yang dihasilkan, yang di launching itu pasti sudah lulus kriterianya. Dan kalau misalnya produk tersebut belum dites, ya nggak akan ada orang yang bisa menjamin kalau produk itu layak kan, kalau misalnya dia tidak menguji dulu gitu. Nah, terus yang kedua, yang pasti make users happy. Jadi tujuan QA pasti mindset-nya QA itu pasti untuk user. Jadi di sini QA bertindak sebagai user yang nantinya akan menggunakan produk tersebut, yang pasti produk tersebut tuh harus bisa jadi membuat user positif, harus happy gitu. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya negatif, misalnya ada komplain, ada bugs, misalnya ada user yang nggak seneng, kok ini susah ya gunain software-nya, itu pasti baliknya ke QA, karena pasti kualitas satu produk apa-apa nih yang disalahin pasti QA gitu. Jadi QA itu sebagai gawangnya suatu produk yang dihasilkan oleh suatu tim tersebut. Nah, terus yang ketiga, bagus atau tidaknya kualitas produk tersebut pasti dihasilkan karena seorang QA harus mencegah problem-problem itu terjadi terlebih dahulu. Jadi sebelum produk itu di-launching, sebelum produk itu di-develop, sebagai QA kita harus memikirkan segala kemungkinan yang bakal terjadi dan wah kayaknya di sini ada masalah nih. Nah, di situ QA berperan sebagai orang yang harus lebih tahu dari produk yang akan di-launching tersebut. Nah, yang keempat, pasti QA ini sangat membantu dalam save company money, karena kalau misalnya produk tersebut nggak diuji dulu, nggak dites dulu, terus tiba-tiba di-launching terlebih dahulu, terus ternyata ada masalah, itu cara untuk memfix produk tersebut itu malah cost-nya bakal lebih mahal dan bakal lebih susah daripada kita mencegah produk itu nggak salah dulu gitu. Nah, makanya dari sini QA engineer itu sangat berperan penting dalam suatu software development team. Next. Nah, karena peran QA ini penting banget, makanya apa sih yang membuat skill-skill apa aja yang harus ada untuk menjadi QA engineer yang bagus? Yang pertama pasti technical skills. Ya, sebagai mungkin dari teman-teman di sini juga yang lulus IT nih pasti udah harus paham dulu technical skills-nya. Misalnya nggak harus paham banget tentang bahasa pemrograman atau coding atau gimana, pasti yang penting udah paham dulu gimana flow-nya suatu program itu gimana, terus berbagai macam jenis testing, misalnya di situ ada UAT, user experience testing, functionality, non-functional, itu udah harus paham dulu technical skills-nya. Dan mungkin kalau lebih baik, pasti udah belajar juga tentang automation tools yang bakal nanti aku share juga apa aja. Nah, terus yang kedua,
itu pasti butuh banget analytical skills. Tanpa, kalau teknikalnya doang yang ngerti, tapi analytical-nya kurang, itu juga kurang jadi jelek ya, karena sebagai QA, kita harus bisa memikirkan segala possibility yang bakal terjadi pada suatu produk tersebut. Kalau misalnya kita nggak analistik, nggak detail-oriented, nggak kreatif nih, wah, kayak lurus-lurus aja, itu bakal kurang juga gitu. Nanti malah ada masalah-masalah yang terjadi yang belum kita pikirin sebelumnya. Nah, terus tentunya pasti setiap pekerja pasti ability to work on a team, pasti banget kita kerja bareng sama tim, satu tim sama tim lain. Sebagai QA pasti harus banget bisa kerja bareng sama tim lain gitu. Nah, terus yang tentunya pasti yang terakhir communication skills. Karena masa kalau misalnya kita udah nemu bugs, terus kita cara untuk mengekspresikannya salah, atau enggak misalnya ngomongin tentang kebutuhannya salah, itu kan pasti bakal merusak suatu tim tersebut kan, dan produknya itu juga gitu. Next. Nah, di sini ada gambar, jadi day in the life of software quality assurance engineer. Pasti hari-harinya yang identifikasi bugs, terus potensi-potensi masalah yang bakal terjadi di software tersebut apa aja sih gitu. Terus pasti planning dan melakukan sebuah testingnya setiap stepnya. Terus yang ketiga pasti belajar tools baru, teknologi baru, terus testing proses baru, ada yang lebih efisien, ada yang lebih efektif, itu pasti kita harus belajar terus. Terus yang terakhir pasti kita harus bisa mendokumentasikan tes progresnya dan hasilnya juga jadi lebih baik gitu. Next. Nah, terus tadi kan udah ngomongin QA, mungkin teman-teman juga ada yang dengar tentang QC, quality control. Jadi apa sih bedanya QA dan quality control? Nah, sebenarnya quality control ini adalah bagian dari QA, tapi bedanya kalau quality assurance kita berorientasi pada proses. Jadi proses dari awal development software itu dibutuhkan, misalnya dari awal kita menjelaskan kebutuhannya apa aja sampai sesi rilis produk tersebut, itu QA bertanggung jawab pada prosesnya dari mendevelop produk tersebut. Nah, kalau misalnya quality control itu berorientasi pada produk yang dihasilkan. Apakah produk tersebut sudah benar atau enggak, dan sesuai atau enggak dengan kebutuhan yang didefinisikan di awal. Jadi kalau secara garis besar, kalau QA itu verifikasi dan untuk prevent the detect, jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, kalau quality control itu lebih untuk memvalidasi dan untuk mengidentifikasi apakah ada bug atau enggak ada defect di dalam satu produk tersebut. Next. Nah, terus di sini ada quality assurance process. Jadi untuk melakukan sebuah QA itu pasti ada prosesnya. Nah, terus diawali pasti dari awal requirement analysis. Jadi sebenarnya QA ini juga dari awal mula development itu dilakukan, QA juga dari awal ikut duduk bareng-bareng sama product owner, sama project manager, sama tim lain, tim bisnis misalnya, untuk mendefinisikan requirement-nya. Jadi jangan sampai QA itu nggak ngerti sama requirement-nya, karena sebagai QA kita harus paham betul sama requirement-nya dan harus memikirkan, oh kalau misalnya kebutuhannya kayak gini, kita harus produk itu bakal jadi kayak gimana ya harusnya, atau enggak, wah nanti kalau misalnya kebutuhannya kayak gini, produknya harusnya nanti ada masalah di sini. Nah, dari situ QA harus ikut menganalisis requirement-nya. Setelah kita udah tahu requirement-nya, baru kita ke step yang kedua, yaitu test planning. Setelah kita udah tahu requirement-nya, kita udah mulai nih, oke, kita udah tahu misalnya scope-nya apa, terus metodologi yang testing kita pakai apa, terus resource dan apa aja yang kita butuhin. Misalnya kita butuh automation tools, kita butuh device-nya apa, itu kita harus tentuin di test planning ini, terus estimasi testingnya berapa lama, terus juga deliverables dari testingnya juga harusnya apa gitu. Nah, setelah kita udah nge-planning, baru kita pindah ke test design. Pada saat tes desain mungkin kita udah kebayang di dalam software tersebut bakal kayak gimana. Nah, di sini di tes desain ini kita menghasilkan test case. Yang mungkin teman-teman di sini juga kayaknya udah pada paham dengan test case ya, gimana caranya buat test case. Nanti bakal aku kasih contoh juga. Next.
Nah, setelah itu di step yang keempat, kita mulai mengeksekusi tes tersebut dan report kalau ada defect. Nah, di sini kita lakuin berbagai macam testing, misalnya yang sering aku pakai sih sistem SIT, UAT, dan mungkin automation testing gitu. Nah, di sini kita udah mulai testing dengan berbagai macam tes yang nanti akan aku jelasin. Nah, terus pada tahap yang kelima, nih kalau misalnya pasti ada bugs atau enggak defect yang kayaknya wah kayaknya ada yang kurang nih, atau enggak ada yang kayak kurang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di situ kita kembalikan lagi kepada developer, terus setelah itu baru kita testing ulang minimal 2 kali. Karena kenapa retesting ini wajib banget? Karena kita juga harus tahu apakah aplikasi tersebut, produk tersebut itu stabil gitu. Jangan sampai ternyata kita bakal nemu bugs yang kayaknya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, makanya kita make sure di sini. Setelah itu, baru kita ke release testing. Ini sebelum kita share ke seluruh user, produk tersebut pasti kita harus testing terakhir dulu nih. Nah, itu ada, nanti aku akan jelasin juga apa aja yang bakal dilakukan di release testing. Next. Nah, ini contohnya, misalnya requirement analysis, sebenarnya nggak harus kayak gini sih, tapi biasanya kalau aku di Genflix dan mining tuh kayak gini. Nah, biasanya backlog-nya apa, terus platform yang harus ada tuh di mana, terus misalnya deskripsinya kita butuh apa aja ya flow-nya. Nah, di sini dilakuin di sini, didefinisin di sini. Next. Terus di step 2, kita udah mulai planning kayak metodologi apa sih yang kita bakal pakai, terus kita juga harus udah siapin template dokumentasinya, terus kita juga udah harus siapin device-nya apa aja. Nah, baru pas next. Nah, terus yang ketiga, baru kita mulai tes desain. Di sini kita menghasilkan test case, makanya mungkin biasanya ada precondition, terus steps to execute-nya apa aja, misalnya flow untuk melakukan fitur itu apa aja, terus expected results-nya apa aja. Nah, di sini kita gambarin satu-satu mungkin, dan mungkin juga kayak positive case-nya apa, negative case-nya apa, edge case-nya apa, itu juga di sini ada. Next. Nah, terus waktu eksekusi ada yang tadi aku dijelasin juga, SIT dan UAT. Biasanya kalau SIT ini dilakukan oleh developer atau enggak QA tester. Nah, di sini untuk cek misalnya data flow-nya, control flow-nya, dan mungkin nanti juga Mas Arya di sesi selanjutnya bakal ngejelasin tentang salah satu testing dari sisi developer gitu. Nah, di sini setelah pada SIT ini kita udah testing dan udah aman, terus baru kita melakukan UAT. Nah, di sini, di UAT ini, kita biasanya manual testing nih, kita benar-benar ngelakuin testing end-to-end user, jadi benar-benar dilakukan oleh user. Apakah produk tersebut, fitur tersebut tuh udah benar atau enggak, dan fitur tersebut tuh udah jalan dengan properly atau enggak. Next. Nah, pada saat eksekusi tes ini, biasanya kita juga pakai automation tools. Sebenarnya banyak banget automation tools yang bisa dipelajari, tapi ya biasanya sih yang paling sering dipakai Selenium, Catalon, Postman, ini juga ada, dan ada berbagai macam kebutuhannya. Misalnya Selenium buat web based, terus Catalon untuk mobile biasanya, terus Postman biasanya untuk testing API-nya. Di sini bisa teman-teman pelajarin lagi. Next. Nah, terus setelah kita udah eksekusi tadi, terus udah retesting juga, udah aman nih, udah stabil si produk tersebut, nah terus kita udah mulai rilis. Nah, saat sebelum rilis ke semua user, pasti kita lakuin smoke testing dan sanity testing. Nah, smoke testing ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama itu berjalan dengan lancar. Sedangkan kalau sanity testing ini memastikan bahwa fitur-fitur yang baru kita mau develop ini, yang baru mau kita launching ini, itu berjalan dengan lancar juga. Jadi, jangan sampai ada fitur baru, tapi fitur yang utamanya malah nggak jalan. Atau nggak fitur lamanya jalan, tapi fitur barunya ternyata nggak jalan. Nah, ini kita kayak final test-nya, kalau memastikan bahwa oke, aman kok semuanya, gitu. Nah, setelah itu baru kita report. Sebenarnya banyak banget cara reportnya gitu, tapi mungkin secara basicnya yang penting kita udah mendefinisikan semua test case-nya itu pas dan detail description result testingnya gimana gitu. Next.
Oke, segitu aja dari saya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita Q&A di akhir. Nanti aku balikin lagi ke Mas Adit. Halo Mas Adit. Baik, baik Mbak Dian, terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Dian. Boleh silakan teman-teman untuk reaction-nya diberikan aplaus buat Mbak Dian. Terima kasih banyak. Mbak Dian, tadi menarik nih. Saya lihat ada 2 produk ya yang Mbak Dian pegang saat ini. Pertama Genflix, yang tentunya nanti voucher akan kita bagikan bagi yang bertanya ya Mbak Dian ya. Yang bertanya pada kita akan berikan voucher Genflix untuk langganan selama 6 bulan. Waktu menarik sekali. Kedua ada Sushi Roll. Saya sempat berpikir jangan-jangan ini makanan, ternyata bukan. Ternyata untuk sama-sama video streaming ya. Nah, saya lihat tadi dari 6 tahapan proses tadi, mana nih yang menurut Mbak Dian dari produk ini yang tantangannya cukup luar biasa sekali untuk melakukan tes QA-nya sendiri, memastikan bahwa ini kualitasnya cukup baik. Yang mana Mbak? Kalau saya boleh tahu dari 2 produk ini mana sih yang sangat menantang? Sebenarnya ya pasti yang paling berat pada saat eksekusinya ya, kayak jangan sampai Oh, ada yang eksekusi ya. kelewat, jangan sampai ada yang miss gitu. Dan terus tentunya pasti pas begitu kita nemu bugs atau gimana nih, kita kan kita harus bisa punya mindset dari sisi user. Sedangkan developer sendiri pasti punya sisi mindset sendiri dari sisi technical. Nah, di sini kita harus bisa nge-balance nih. Kayak kalau user tuh pengennya kayak gini, tapi dari sisi technical juga harus bisa aman. Nah, itu dari situ mulai harus ada negosiasi, harus ada titik temunya gitu antara bisnis dan segi technical gitu. Oke, oke. Ini sewaktu Mbak Dian bekerja ya, stay at home ini, ada kendala nggak pada saat melakukan QA proses ini, Mbak? Kan kita tahu, kita biasa ya, kita terbiasa bekerja itu di depan komputer ya di kantor gitu. Saat ini kondisi mengharuskan kita sebagai seorang QA, ada kendala nggak sih Mbak dengan kondisi yang saat ini? Sebenarnya nggak ada sih, ya Nggak ada pasti ya? kendala-kendala ada, tapi kalau untuk WFH-nya sendiri, yang penting kita harus selalu standby, harus ada misalnya device-device yang diperlukan apa aja, itu juga harus komunikasi tetap jalan, pasti nggak ada Oh. masalah. Oke, terima Ya. kasih banyak Mbak Dian. Kalau saya bertanya lagi mungkin akan cukup banyak yang saya tanyakan, tapi saya berikan kesempatan buat teman-teman yang hadir di sore hari ini untuk bertanya. Silakan ketik di kolom chat terkait dengan QA. Mungkin nanti Mbak Dian bisa bantu untuk menjawabnya. Silakan teman-teman, karena jangan lupa bagi pertanyaan yang akan diberikan voucher Genflix selama 6 bulan. Teman-teman bisa nonton streaming secara gratis selama 6 bulan. Luar biasa kan? Baik, terima kasih Mbak Dian.